Dan sekarang kita update perkembangan kasus COVID-19 di... Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga... Saudara, angka kematian pasien virus corona di Indonesia melonjak tajam pada Minggu. Dan sekarang kita update terlebih dahulu. Bosan dengarnya berita COVID terus. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabani Ayyubi Bastian dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada diri saya pribadi dan tentunya untuk teman-teman sekalian. Hampir 2 tahun lamanya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini digemparkan oleh suatu makhluk kecil yang tak nampak di mata kita. Makhluk itu tak kita sangka-sangka sebelumnya. Ya, virus corona. Virus corona telah menyebar di berbagai dunia. Di belahan dunia, sudah hampir semua negara terpapar virus tersebut. Dan tak luput pula negara kita tercinta Indonesia pun juga mengalami dampak yang begitu besar. Bahkan korbannya pun tak sedikit, sampai ratusan juta. Korban dari virus corona tersebut dari seluruh dunia yang terpapar sekitar 217 juta korban terpapar virus dan meninggal 4,5 juta. Jika di negara kita ini jumlahnya 4,7 juta terpapar virus corona, meninggal 132.000. Tapi korban yang sembuh dari virus tersebut juga sangat banyak, sekitar 3,7 juta. Pasti ada hikmah di setiap peristiwa yang kita alami. Dan kita sebagai manusia yang berakal, yang berpikir, tentu kita wajib berikhtiar terhadap apa-apa yang menimpa kepada kita. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dan salah satu bentuk ikhtiar kita adalah menaati kebijakan pemerintah, menaati aturan-aturan pemerintah. Pemerintah telah menerapkan beberapa aturan atau kebijakan untuk rakyatnya. Dan salah satu
kebijakan itu adalah 5M. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan satu lagi, yaitu vaksinasi. 5M dan vaksinasi tersebut adalah bentuk upaya ikhtiar kita terhadap virus yang sekarang ini kita rasakan. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari yang pertama, memakai masker. Kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Masker itu gak hanya dipakai orang yang merasa sakit aja, tapi orang yang sehat juga perlu pakai masker. Karena virus corona tiap kali menginfeksi orang gak langsung bikin kita sakit atau nunjukin gejala. Guna masker adalah ngelindungin orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya sudah terinfeksi. Karena kita tahu, virus corona nyebar lewat percikan saat kita batuk atau bersin, sehingga masker akan menghalangi penyebaran mereka. Karena kita bukan tenaga medis, maka kita cukup gunakan masker kain. Sebaiknya satu orang punya lebih dari satu sehingga bisa dipakai ganti-gantian setelah dicuci. Dan jangan lupa buat selalu ganti masker tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan cuci tangan menggunakan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena tidak efektif. Saat air yang ada di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan malah akan terkumpul jadi satu dan masih menempel. Ingat, cuci tangan juga gak boleh ngasal. Kalau ngasal sama aja bohong dan malah gak guna. Makanya kita mesti tahu tata cara cuci tangan yang benar biar bisa efektif. Oh iya, cuci tangan dengan sabun minimal selama 20-30 detik. Kalau kita lagi di luar dan gak ada air buat cuci tangan, kita harus selalu sedia hand sanitizer agar tangan kita bersih dari kuman. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau nggak mau harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara dengan video call. Kita bisa tetap berolahraga di dalam rumah. Buat yang punya hobi masak, kita bisa coba resep-resep baru buatan sendiri. Atau kalau lagi malas masak, bisa juga order makanan dari aplikasi. Terus, buat orang-orang yang mager dan suka rebahan, inilah saatnya kita bisa jadi seorang pahlawan. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu.
Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada salah kata, salah ucap. Mohon dimaklumi. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.